Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan terdakwa Bos CV Venus Inti Perkasa Tamron, Kamis petang kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pada sidang kali ini, 3 saksi ahli dihadirkan ke persidangan, yakni Jongker Sihombing selaku ahli hukum dagang dan bisnis dari UPH, Rocky Marbun, ahli hukum administrasi negara dan tata negara dari Universitas Pancasila, serta Dian Puji Simatupang yang merupakan ahli hukum keuangan negara dan hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia, ahli hukum administrasi negara dan tata negara dari Universitas Pancasila. Rocky Marbun berpandangan mengacu pada subversi dari hukum administrasi, maka konsep penguasaan dengan konsep kepemilihan sangat berbeda, sehingga seharusnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana melainkan sanksi administrasi. Dengan diberikannya sanksi administrasi, maka negara tidak rugi, mengingat adanya denda yang dibebankan kepada terdakwa. Lebih lanjut, ahli menjelaskan bahwa tindak pidana pertambangan dan lingkungan hidup tidak dapat masuk ke ranah tindak pidana korupsi, karena berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Tipikor dikategorikan tindak pidana korupsi pada saat jika melanggar Undang-Undang Pertambangan. Apakah ada yang dilanggar pada undang-undang tersebut terkait tindak pidana korupsinya? Kemudian ahli berpendapat bahwa ketika adanya kesepakatan antara anak perusahaan BUMN dan pihak swasta dalam bentuk tertulis itu berlaku sah. Perjanjian itu levelnya sama dengan undang-undang antara pihak satu dengan yang lainnya, sementara negara tidak ikut campur dalam perjanjian itu. Ia menegaskan bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2018, sengketa yang muncul karena pelanggaran perjanjian adalah ranah perdata, kecuali didasari itikat buruk. Selain itu, ahli juga menyinggung terkait perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Ahli menekankan bahwa terdapat 3 putusan terkait anak perusahaan BUMN, yaitu putusan PN Pangkal Pinang, PT Bangka Belitung, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa PT Timah itu bukan perusahaan BUMN. Saya tadi menerangkan mengenai bahwa ketika suatu perbuatan sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Negara yang juga memiliki mekanisme penyelesaiannya, juga sudah memiliki sanksi pidananya, maka undang-undang lain itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Jadi harus konsisten terhadap undang-undang yang dilanggarnya. Itu tadi. Pak, tadi Bapak menerangkan dari kuasa hukum tentang izin usaha itu bodong atau ilegal. Apakah ada kewenangan akan cacat hukum atau ilegal atau gimana tuh? Ya, kalau izin usaha bodong itu, maka yang punya kewenangan mengatakan itu bodong harus dari institusinya sendiri, gitu ya. Atau mungkin dari pihak lain boleh sebenarnya ikut, tapi dia komplainnya ke institusi itu atau membatalkan ke pengadilan tun. Jadi bukan dibawa ke pidana gitu. Kalau izinnya dianggap bodong gitu ya. Misalnya ada izin ini, terus Mas melihat itu bodong, Mas lapor ke saya sebagai yang membuat izin, atau Mas melakukan gugatan tun, bukan dibawa ke pidana. Kasus tata niaga timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara dengan melibatkan sejumlah pihak yang diduga memainkan peran penting dalam pengaturan harga dan pasokan timah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.